Halo anak-anak ibu yang hebat. Ketemu lagi bersama Ibu Suci dalam video pembelajaran tentang kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian masih tetap semangat mengikuti video pembelajaran yang Ibu buat? Iya, baik, Ibu harap kalian semua masih dalam kondisi yang semangat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian ekspor dan impor. Kemudian yang kedua menyebutkan jenis komoditas ekspor dan impor Indonesia. Dan yang terakhir kalian dapat menjelaskan manfaat ekspor dan impor bagi Indonesia. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan ekspor dan juga impor. Jadi di sini Ibu sedikit memberikan penjelasan bahwa ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke negara lain. Berarti kita yang melakukan kegiatan ekspor, kita yang menjual sesuatu, kita yang memperdagangkan sesuatu, atau kita yang menghasilkan produk yang dibeli oleh negara lain, ya. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan ekspor ini disebut dengan eksportir. Nah, yang kedua, impor. Apa yang dimaksud dengan impor? Impor adalah kegiatan membeli barang dari negara lain ke dalam negeri. Jadi, jika kalian menggunakan pakaian yang bermerek luar negeri, maka itu adalah dampak dari kegiatan impor yang dilakukan oleh negara Indonesia. Nah, orang yang melakukan kegiatan impor ini disebut dengan importir. Dan berikutnya, untuk apa kita melakukan kegiatan ekspor dan impor? Silakan kalian perhatikan tujuan dari perdagangan antar negara. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini biasanya dilakukan di dalam bidang perdagangan. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi 3 hal itu yang mempengaruhi mengapa negara kita melakukan kegiatan ekspor dan juga impor. Berikutnya, nah, Ibu ingin kalian mengenal kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Dimulai dari kegiatan ekspor Indonesia, apa saja atau di bidang apa saja Indonesia melakukan kegiatan ekspor. Yang pertama itu adalah di bidang agraris. Nah, di bidang agraris itu ada hasil pertanian, ada hasil perkebunan, ada hasil kehutanan, perikanan, dan juga peternakan. Jadi, semua hasil dari bidang itu boleh diekspor oleh Indonesia ke negara-negara lain. Kemudian yang berikutnya adalah di bidang pertambangan. Di bidang pertambangan itu ada 2 jenis, yaitu migas dan non-migas. Nah, untuk migas biasanya Indonesia mengekspor gas alam dan juga minyak bumi. Kemudian untuk non-migas biasanya Indonesia melakukan kegiatan ekspor dengan menggunakan emas, perak, aluminium, batu bara, dan juga yang lainnya. Kemudian di bidang industri, kalian bisa melihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang menghasilkan kain batik, tekstil, semen, kayu lapis, dan yang lainnya. Jadi semua itu akan diekspor ke negara-negara lain. Yang bidang keempat yaitu adalah bidang jasa. Biasanya bidang jasa ini sering kalian temui. Contohnya adalah mungkin ada kerabat kalian, keluarga yang bekerja ke luar negeri. Nah, itu namanya bidang jasa. Tenaga kerja dikirim ke luar negeri untuk bekerja sesuai dengan keterampilan dan juga keahlian yang dimilikinya. Dan untuk kegiatan impor, nah, Indonesia melakukan impor dikarenakan beberapa hal. Jadi mengapa Indonesia melakukan kegiatan impor? Yang pertama, tidak tersedianya bahan mentah untuk diproduksi. Jadi kita tidak memiliki bahan. Bahan mentah itu artinya bahan bakunya kita tidak punya, sehingga menyebabkan kita, negara Indonesia, melakukan impor produk itu dari luar. Kemudian yang kedua, biaya untuk memproduksi lebih mahal daripada biaya impor. Jadi ada bahan bakunya, tetapi ternyata untuk menghasilkan sebuah produk biayanya sangat besar, lebih murah dibandingkan dengan biaya impor. Jadi melakukanlah kegiatan impor. Dan yang ketiga,
Jumlah barang yang diproduksi di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan. Jadi ada bahan bakunya, ada diproduksi di dalam negeri, tetapi karena banyaknya peminat, banyaknya yang membutuhkan tidak mencukupi kebutuhan itu, sehingga kita atau negara Indonesia harus melakukan kegiatan impor terhadap produk itu. Nah, kalian bisa perhatikan di layar ini ada barang-barang impor Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi 4. Ada barang konsumsi, bahan baku, barang industri, dan juga jasa. Sekarang kita akan belajar tentang contoh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dengan negara lain. Nah, ini silakan diperhatikan, itu adalah peta Nusantara atau peta seluruh dunia ya. Jadi di sini ada kerjasama ekonomi yang dilakukan antara lain dibagi menjadi bilateral Indonesia dan sebuah negara lain, kemudian regional Indonesia dengan negara-negara di suatu kawasan seperti Asia Tenggara. Kalian juga sudah belajar tentang ASEAN kan? Nah, itu adalah bentuk kerjasama ekonomi regional. Kemudian yang ketiga, multilateral, yaitu Indonesia dengan lebih dari 2 negara lain di seluruh dunia. Jadi itu adalah contoh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dengan negara lain dalam bentuk kerjasama ekonomi. Berikutnya, apa manfaat kegiatan ekspor dan impor Indonesia? Nah, manfaat kegiatan ekspor yang pertama, meningkatkan devisa seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Jadi adanya peningkatan devisa atau pendapatan negara. Kemudian yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, mempererat hubungan dengan negara lain. Jadi ada jalinan hubungan antara Indonesia dengan negara lain karena adanya bentuk kerjasama ekonomi, baik itu bilateral, regional maupun multilateral. Kemudian ya, manfaat kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang keempat meningkatkan pendapatan negara. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang kegiatan ekspor dan impor negara Indonesia dengan negara lain ya. Tetap ikuti video pembelajaran yang Ibu buat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan di video pembelajaran yang berbeda tentunya ya. Sampai jumpa. Terima kasih.